Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Senang sekali saya dapat bertemu dalam sesi ini dengan saya Revisa Ananda. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai seminar akademik Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di studio telah hadir narasumber kita, Ibu Nunung Supratmi, MPD. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai seminar akademik Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kita persilakan dulu kepada Ibu Nunung untuk berkenalan dengan rekan-rekan semua. Terima kasih Ibu Revisa. Teman-teman mahasiswa, perkenalkan nama saya Nunung Supratmi. Saya saat ini diberi tugas oleh Universitas Terbuka sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Alhamdulillah saya sudah cukup lama juga ya menjabat sebagai Ketua Program Studi, yaitu sejak tahun 2018 hingga sekarang. Iya, berarti sebelum saya bergabung di UT, Bu Nunung sudah jadi Kaprodi. Sampai sekarang saya bergabung di 2021, Bu Nunung masih Kaprodi. Dan sampai nanti beberapa tahun yang akan datang, insya Allah. Insya Allah. Jadi rekan-rekan semua, Bu Nunung juga adalah Kaprodi saya, karena saya dan Bu Nunung kita satu program studi ya Bu, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, Bu Nunung, sebelum kita membahas lebih rinci tentang pelaksanaan seminar akademik yang akan datang, saya atau rekan-rekan di sini juga pasti ingin tahu sebenarnya sejak kapan seminar akademik ini mulai rutin dilakukan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Silakan Bu Nunung. Untuk seminar akademik ya di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu sudah dimulai sejak tahun 2020. Mungkin Bu Revisa belum hadir ya? belum ada. belum bergabung di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Mulai tahun 2020 hingga sekarang. Itu awal ya kami membuat seminar akademik ya. Mungkin pada saat itu sedang COVID ya, sedang COVID gitu. Jadi kami mengadakannya pada saat itu sih sebetulnya namanya bukan seminar akademik tapi seminar nasional ya, seminar daring ya, seperti itu. Berarti nama seminar akademik ini baru beberapa sejak kapan Bu Nunung? Itu berubah sejak tahun 2021 sih sudah berubah menjadi seminar akademik ya, karena ada perubahan-perubahan yang terjadi pada saat kita melaksanakan kegiatan seminar ini. Mungkin mulai tahun 2021 akhir ya, di bulan November, karena untuk seminar akademik itu kan dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun ya. Mungkin teman-teman mahasiswa nanti bisa mencatatnya ya, bulan-bulan apa untuk program studi pendidikan bahasa Indonesia itu mengadakan seminar akademik, yaitu pada bulan Juni dan bulan November. Seperti itu. Dicatat supaya bisa tetap ikut hadir sebagai peserta ataupun pemakalah ya Bu? Iya, betul. Karena ada sedikit perubahan ya untuk seminar akademik ini. Mungkin di awal-awal kami hanya seminar ini pembicaranya hanya pembicara utama saja ya, yaitu dari dosen-dosen Prodi PEBIN, dan juga kami juga mengundang para pakar di bidang bahasa, di bidang sastra, kemudian juga di bidang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Jadi ada perubahannya, yaitu pada tahun 2022 itu kami mengadakan seminar akademik ini juga diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah berbicara. Jadi untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah berbicara ini, mereka memiliki kewajiban untuk mempresentasikan makalahnya ya, ini sebagai salah satu bagian dari
tugas mahasiswa. Jadi nanti teman-teman dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang belum mengambil mata kuliah berbicara, mohon untuk bersiap-siap ya untuk menyiapkan makalahnya, karena nanti di akhir perkuliahan, yaitu nanti di akhir atau di pertemuan ke-8 tutorialnya, itu mahasiswa wajib mengikuti seminar akademik sebagai pemakalah gitu ya. Jadi harus dipersiapkan betul-betul sebelum mengikuti mata kuliah berbicara ya kan. Nanti karena di mata kuliah berbicara ini teman-teman kan salah satu materi atau materinya adalah berbicara di depan di depan forum resmi atau forum-forum ilmiah. Jadi salah satunya kami mengadakan seminar akademik ini untuk mahasiswa menjadi pemakalah. Iya, jadi sebenarnya seminar akademik ini bisa dikatakan juga sebagai wadah bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk mencoba, mungkin untuk yang pertama kalinya Bu Nunung, untuk berperan sebagai pemakalah dalam seminar yang skalanya kita ini nasional ya Bu? Iya betul, ini skala nasional. Jadi tapi tidak usah khawatir ya para mahasiswa, walaupun ini skala nasional juga dituntut untuk keberanian mahasiswa untuk berbicara di depan khalayak di khalayak ramai ya. Jadi tidak hanya berbicara di depan teman-teman satu kelasnya di tutorial, tetapi di akhir itu mahasiswa dituntut untuk bisa berbicara di depan umum. Begitu. Ini bukan kompetensi akhir dari mata kuliah itu seperti itu. Jadi seminar inilah sebagai belajar mahasiswa untuk belajar berbicara di depan umum, walaupun tingkatnya nasional, tidak apa-apa. Iya, dan sebenarnya juga ajak untuk mengeksplor kemampuan diri kan Bu? Iya, karena betul. Mahasiswa bahasa Indonesia pasti harus menguasai 4 aspek keterampilan berbahasa. Iya. Nah, salah satunya di mata kuliah berbicara dituntut untuk mampu berbicara di depan umum. Nah, wadahnya sudah dipersiapkan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan sangat matang, disiapkan sama Bu Nunung. Iya, betul. Dosen juga diwadahi oleh fakultas juga. Nah, jadi rekan-rekan harus benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan ini sebagai peserta ataupun sebagai pemakalah di sesi paralelnya nanti akan kita adakan. Bu Nunung, berarti dalam waktu dekat kita akan mengadakan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan mengadakan seminar akademik. Ya betul, di akhir bulan ini. Akhir bulan ini tanggal berapa ya? Tanggal 25 November ini kita akan mengadakan seminar akademik untuk yang semester ini ya. Iya. Berarti temanya sekarang apa Bu? Apakah temanya ganti setiap diadakan? Mungkin kemarin Juni dan sekarang itu temanya berbeda atau bagaimana? Ya, untuk tema seminar akademik semester ini adalah jelajahi pikiran, gali kemampuan, dan komunikasikan gagasan. Seperti itu. Luar biasa. Ya, dengan tema ini diharapkan mahasiswa itu mampu mengomunikasikan ide gagasannya dari hasil-hasil pemikirannya ya dalam kegiatan ilmiah ini. Baik, Bu Nunung, terima kasih. Kita sebelum lanjut lagi pembahasan ke poin-poin berikutnya terkait seminar akademik ini, kita istirahat sejenak, Bu Nunung, sambil bersiap untuk menyimak lagi informasi yang akan disampaikan oleh Bu Nunung tentunya. Oke, sampai jumpa. Kita bertemu lagi setelah iklan ini.
Salam jumpa kembali rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah membahas bersama dengan narasumber kita, Ibu Runung Supratmi, mengenai tema seminar akademik yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh informasi terkait seminar yang akan datang ya. Bu Nunung, tadi sudah disebutkan temanya. Eh, Sekarang apakah ada subtema-subtema khusus untuk seminar akademik nanti? Ada Ibu Revisa, ini khusus untuk mahasiswa yang mengikuti ya, yang mengikuti sebagai pembicara atau sebagai pemakalah. Iya. Ada beberapa subtema yang bisa mereka pilih ya, yaitu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, kemudian bahasa Indonesia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian penguatan kompetensi bagi guru bahasa Indonesia untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian ada juga kajian kritis karya sastra dan implementasinya. Kemudian ada revitalisasi sastra dan pembelajarannya. Dan yang terakhir ada pendekatan, metode, model, dan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Iya, jadi subtema ini benar-benar melingkupi semua aspek keilmuan di prodi kita ya Bu. Ya, ada bahasanya, ada sastra, ada pembelajarannya. Iya, benar sekali. Apalagi rekan-rekan mahasiswa yang di prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu biasanya seorang guru. Nah, Iya, pasti akan banyak sekali hal-hal atau isu-isu kekinian terkait proses pembelajaran di kelas yang sebenarnya kalau dituangkan dalam tulisan dan disajikan dalam kegiatan seminar ini akan menjadi suatu hal yang luar biasa ya Bu Nono. Nah, Ibu, untuk kegiatan ini sendiri, khususnya kegiatan seminar akademik kita yang akan datang tanggal 25 November itu, tujuannya apa sih, Bu? Tujuannya yaitu untuk yang pertama ya, untuk meningkatkan suasana akademik ya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua tuh mengembangkan wawasan dan keterampilan berbahasa Indonesia. Kemudian mendiseminasikan karya ilmiah yang akan dipublikasikan ya dalam proceeding. Kemudian mengembangkan kemahiran mahasiswa dalam kemampuan berbicara di forum ilmiah. Banyak sekali sebenarnya tujuan-tujuan yang bermanfaat ya, untuk betul sekali. pesertanya nanti ya Bu. Nah, kemudian kegiatan seminar akademik nanti itu seperti apa proses pelaksanaannya? Apakah kita secara daring atau luring atau bagaimana Bu Nuno? Ya, untuk kegiatannya ya, kegiatan seminar itu pelaksananya secara daring ya, dalam jaringan. Jadi pelaksanaan itu dari pagi sampai siang hari ya, kemungkinan dimulai pukul 8.30 ya. Nah ini diawali dengan pembicara utama terlebih dahulu ya, kemudian baru setelah pembicara utama baru nanti teman-teman bisa masuk ke ruang-ruang paralelnya untuk untuk mendengarkan ya teman-teman mahasiswa yang akan memaparkan makalahnya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa yang lain yang bukan sebagai pemakalah bisa memilih mana sih yang yang cocok atau kemudian ada yang keinginan untuk mengetahui materi-materi yang akan disampaikan oleh teman-teman mahasiswa dari mata kuliah berbicara ini. Berarti info penting juga bagi rekan-rekan mahasiswa adalah bahwa kalaupun kita tidak sebagai peserta tidak merupakan mahasiswa di mata kuliah berbicara, kita tetap bisa ikut untuk mata kuliah seminar ini ya Bu? Iya betul. Jadi untuk seminar ini saya informasikan bukan hanya untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah berbicara saja, tidak. Tetapi nanti pesertanya itu seluruh mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, itu yang utama ya. Jadi seluruh mahasiswa PEBIN itu diharapkan hadir pada kegiatan tersebut, dan juga seminar ini akan dihadiri oleh para tutor ya,
kemudian para dosen di Prodi Pebin, dan juga mungkin dosen-dosen yang tertarik dengan materi atau pembahasan di seminar akademik tersebut. Jadi boleh, Artinya umum juga. seminar ini terbuka untuk umum. Iya, sebetulnya boleh ya, seluruh mahasiswa di luar program studi pendidikan bahasa Indonesia boleh. Jadi umum ya. Guru-guru pun di luar yang bukan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia boleh menghadirinya. Jadi teman-teman mahasiswa yang sudah menjadi guru kemudian boleh menginformasikan kepada teman-teman guru yang lain untuk menghadiri, boleh. Jadi kita menambah wawasan ya tentang bahasa dan sastra Indonesia. Jadi siapa saja yang haus akan ilmu, terutama temanya kan public speaking ya, Bu. Iya, betul. Bagus itu ya. Iya, bermanfaat bagi siapapun, apapun bidang ilmunya. Kalau tentang public speaking, kemampuan atau kemahiran, keterampilan berbicara di depan umum, saya rasa semuanya pasti akan membutuhkan. Iya, betul, Ibu Revisa ya. Jadi siapapun yang tertarik dengan tema ini ya silahkan untuk menghadiri seminar akademik ini. Iya. Nah, kemudian Ibu sudah menjelaskan tentang pesertanya siapa saja. Nah, sekarang adalah siapa narasumber kita kali ini? Narasumber kita kali ini sangat luar biasa ya. Beliau itu selain praktisi juga sebenarnya sebagai dosen ya, itu Dr. G. Fakta Razali ya. Nah, beliau itu salah satu dosen di Universitas Multimedia Nasional ya. Beliau juga sudah mendapatkan sertifikasi dalam bidang public speaking. Jadi ini sangat sesuai dengan tema kita pembahasan kita di seminar ini ya. Iya, luar biasa. Sudah ada narasumber yang siap untuk membagikan ilmunya kepada siapa saja yang menyempatkan hadir di kegiatan seminar akademik nanti. Nah, Bu Nunung, selain peserta nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat pastinya. Iya, sudah pasti itu. Kemudian apalagi manfaat dari peserta yang mengikuti seminar akademik ini, Bu Nunung? Iya, nantinya teman-teman akan mendapatkan sertifikat ya. Kalau sebagai pembicara atau sebagai pemakalah ya, pemakalah pendamping itu akan mendapat sertifikat sebagai pemakalah. Untuk teman-teman yang hanya menghadiri sebagai peserta akan mendapatkan sertifikat peserta seminar. Selain itu, untuk teman-teman yang sudah memaparkan makalahnya sebagai pemakalah ya pada seminar ini, nanti makalahnya itu akan diterbitkan di dalam e-proceeding. Nah, itu nanti akan diterbitkan ya oleh program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi nanti ini proceeding ini juga sebetulnya sangat berguna ya bagi teman-teman yang akan mengikuti mata kuliah karya ilmiah ya. Nanti teman-teman bisa sih menggunakan makalah ini yang sudah diterbitkan ya di dalam proceeding ini untuk salah satu makalah yang harus wajib diunggah ya pada saat mengambil mata kuliah karya ilmiah. Iya, sebagai informasi juga rekan-rekan semua, proceeding elektronik atau e-proceeding yang dimaksud oleh Bu Nunung itu dapat diakses di conference.ut.ac.id ya. Iya, betul. Nah, di sana ada tidak hanya proceeding bahasa Indonesia saja, seminar akademik program studi pendidikan bahasa Indonesia, tapi semua seminar atau semua e-proceeding yang ada di lingkup universitas terbuka. Nah, kemudian Bu Nunung sebagai peserta, apakah ada biaya yang dikenakan kepada peserta? Sebagai pemakalah juga apakah ada biayanya? Terus apakah peserta ini wajib mendaftar, mengisi form atau bagaimana, Bu Nunung? Ya, untuk peserta ataupun pemakalah itu tidak dikenakan biaya, jadi gratis teman-teman ya yang mengikuti. Silakan untuk mengikuti saja. Jadi kami
sebetulnya membuka seminar ini secara umum, jadi tidak perlu mendaftar juga tidak apa-apa ya. Nanti karena kapasitas untuk Zoom seminar akademik ini 1.000. Wow, Ya, banyak jadi luar sekali. biasa. Jadi teman-teman silakan nanti teman-teman mahasiswa yang punya teman yang mahasiswa di luar program studi pendidikan bahasa Indonesia, silakan diajak gitu ya. Karena ini sangat luar biasa materi yang akan disampaikan pada seminar ini ya, karena sifatnya umum. Jadi semua pun bisa mengikutinya dan ilmunya itu bisa digunakan oleh teman-teman. Gitu Dan yang ya. terpenting gratis. Gratis itu kan kalau kita kursus di luar kan bayar ya, berbayar mahal. Nah, public speaking itu mahal biayanya. Nah, ini diberikan kesempatan ya untuk teman-teman untuk mengetahui ilmunya, kemudian nanti bisa berlatih. Gitu. Terima kasih Bu Nunung informasinya. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita sudah menyimak bersama penjelasan Bu Nunung terkait pelaksanaan seminar akademik nanti ya. Nah, bagi rekan-rekan yang mau bergabung dan tertarik untuk menambah ilmu, mendapatkan sertifikat dan mengisi waktu luang dengan sesuatu yang bermanfaat, bisa bergabung dengan klik link yang tersedia di bawah ini ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa juga bisa follow IG dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang sudah tertera di sini ya. Kemudian kami juga ada webnya ya Bu Nunung ya. Ada web Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang akan banyak sekali info-info yang bermanfaat tentunya bagi rekan-rekan mahasiswa. Saya rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini, Bu Nunung. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita untuk berbincang, tentu saja dengan topik lainnya yang lebih seru dan tentunya bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Bu Nunung, terima kasih banyak atas kehadirannya. Juga untuk sudah mengundang saya ke sini ya. Iya, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih rekan-rekan semua. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat.